subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman sekalian. Dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata ruqyah. Orang mungkin sering juga bertanya, apa itu ruqyah? Ruqyah adalah satu metode pengobatan, atau boleh dibilang satu cara untuk memohon kesembuhan, meminta penyelesaian dari setiap permasalahan yang ada, baik itu yang ada di badan maupun yang ada di dalam lingkungan keluarga. Ruqyah bisa berarti jampe, jimat, hajian, bisa berarti wiridan dan lain sebagainya. Tapi dalam Islam kita lebih cenderung mengambil kata ruqyah itu berarti adalah permohonan atau doa. Kita memohon agar mendapatkan kesembuhan, mendapatkan penyelesaian. Maka ketika kita meruqyah, maka kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan kesembuhan dari permasalahan kita, baik itu permasalahannya bersifat medis maupun non medis. Ya, jadi ruqyah itu adalah membacakan bacaan-bacaan kepada orang yang terkena masalah atau orang yang sakit. Dalam Islam ada batasannya, bahwa ruqyah itu adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran atau membacakan doa-doa yang ma'thur yang berasal dari Nabi, yang kita bacakan kepada orang yang sakit. Masalah metodenya itu juga ada batasan. Metodenya bisa dengan tepukan, bisa dengan tiupan, bisa dengan usapan, ya, bisa dengan tekanan, memberikan tekanan-tekanan. Nah, itu metode-metode ruqyah yang dilakukan. Artinya bahwa ruqyah itu bersifat baku dalam bacaan dan doanya. Bacaan dan doanya itu sudah ada aturannya dalam Islam. Tidak boleh kita menyalahi atau menyelisihi aturan baku ini. Adapun metode teknis dari ruqyah itu pun berkembang, dan ini juga harus dibatasi dengan batasan-batasan yang sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Apakah itu sifatnya dilakukan oleh Rasulullah ataupun dilakukan oleh para sahabat. Nah, itu ruqyah. Makanya ruqyah itu terbagi dua, yaitu ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Ruqyah syar'iyah adalah ruqyah yang berdasarkan syarat-syarat, kaidah-kaidah yang ditentukan oleh Islam. Ada syariatnya, ada ketentuannya, ada batasan-batasannya. Dan bagi yang mengikuti batasan-batasan itulah, maka dia disebut sebagai peruqyah syar'iyah. Sementara ruqyah syirkiyah adalah peruqyah atau ruqyah yang menggunakan selain itu. Dia bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah. Bahasa-bahasa daerahnya yang dipakai untuk menyembuhkan, atau menggunakan teknik-teknik yang mungkin dia dapatkan dari pengalaman. Yang pengalaman ini tidak juga menjamin kebenaran dari teknik atau metode dalam ruqyah. Dan biasanya lebih banyak menggunakan kekuatan-kekuatan gaib. Bisa kekuatan khadam yang memang sudah menjadi turunan dari leluhurnya, atau menggunakan kekuatan-kekuatan jin yang menjalin komunikasi atau menjalin perjanjian dengannya. Nah, ini ruqyah syirkiyah. Jadi ruqyah syirkiyah ini sebesar apapun kita harus hati-hati, harus waspada, karena kita akan terjebak pada hal-hal yang akan menjerat kita kepada kesyirikan. Kita lebih mempercayai jin. Contoh misalnya kita mempercayai perkataan-perkataan jin terhadap kondisi yang ada di dalam tubuh pasien.
walaupun itu kadang benar, bahkan bisa benar 100%, maka kita akan diseret untuk mempercayai perkataan-perkataan jin itu dan kita akan bergantung kepada jin itu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Maka seorang peruqyah syariah itu dia dibatasi oleh kaidah-kaidah tadi dan dia tidak memiliki kemampuan melihat jin, kemampuan mendeteksi jin. Nah, ini perbedaan antara ruqyah syariah dengan ruqyah syirkiyah. Nah, baik sahabat fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit saya sampaikan apa itu ruqyah dan apa itu ruqyah syariah dan ruqyah syirkiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Umar Al-Fatih Channel yang merupakan media informasi tentang ruqyah syariah. Saya akan berbagi tentang ilmu ruqyah dan juga pengalaman-pengalaman saya selama meruqyah. Baik itu testimoni, contoh-contoh dalam meruqyah dan berbagai hal yang saya akan bagikan oleh